Salam saudara sekalian, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Dr. Sabto Harsoyo. Di segmen singkat kali ini, saudara sekalian, saya ingin menawarkan kepada saudara untuk masuk pada satu diskusi yang juga sering didiskusikan, dibicarakan, diperdebatkan di masyarakat, bahkan di mass media mengenai pokok kristologi atau doktrin tentang Kristus atau pemahaman mengenai Yesus Kristus. Saudara sekalian, sebetulnya kalau saat ini doktrin kristologi itu menjadi begitu banyak diperdebatkan, sebetulnya itu bukan sesuatu yang aneh. Mengapa demikian? Karena sebetulnya kalau kita sedikit cermati di dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus sendiri sejak dia hidup di dalam dunia ini, dia sudah mulai untuk mencoba melontarkan pokok diskusi ini, yakni pertanyaan mengenai siapakah dirinya itu kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitarnya. Hal itu bisa kita temukan di dalam Injil Lukas misalnya. Injil Lukas pasal 9, kalau kita baca Injil Lukas itu berbunyi demikian, saudara sekalian. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya merasa kalau kita melihat sekilas, ada dua kelompok masyarakat yang menerima lontaran pertanyaan Tuhan Yesus yang bisa dikategorikan. Kelompok masyarakat yang pertama itu diidentifikasi oleh Tuhan Yesus dengan istilah mereka. Menurut mereka, siapakah aku ini? Dan kelompok kedua adalah kamu. Siapakah, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, saudara sekalian, saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa ternyata pertanyaan mengenai siapakah Yesus itu dipertanyakan kepada semua orang, baik yang dikategorikan sebagai mereka, khalayak umum, khalayak ramai, maupun kamu yang diidentifikasi sebagai pengikut-pengikut Yesus. Ternyata bukan hanya orang percaya saja yang harus memberikan jawab mengenai pertanyaan siapakah Yesus, tapi semua manusia diperhadapkan pada pertanyaan yang esensial dan dasariah ini. Ya, saya sebagai orang percaya mencoba memahami hal ini. Ini adalah sebuah pertanyaan yang natural, sebuah pertanyaan yang mendasar, sebuah pertanyaan yang terus-menerus muncul di dalam pikiran dan hati nurani manusia. Sebuah pertanyaan yang selalu menjadi pokok perenungan filsafat dan para filsuf, saya merasa. Mengapa demikian? Karena saya bisa mengatakan sebagai orang percaya bahwa manusia itu selalu dikondisikan dalam sebuah kondisi untuk menemukan pertanyaan yang paling mendasar dalam hidupnya, yakni pertanyaan mengenai siapakah Allah, yang dibaliknya itu akan dikaitkan dengan pertanyaan siapakah aku itu. Saudara sekalian, jadi pertanyaan siapakah aku dengan A huruf besar yang merujuk kepada Yesus Kristus yang bagi saya adalah Allah,
sebetulnya adalah pertanyaan yang sama mendasarnya dengan pertanyaan siapakah aku, dengan huruf A kecil yang mempertanyakan mengenai identitas manusia itu. Identitas Allah dan identitas manusia itu selalu menjadi basic atau dasar pertanyaan pencarian pikiran manusia. Nah, kembali kepada pokok yang sedang kita bahas, saudara sekalian. Kalau dikaitkan dengan diskusi dan maraknya diskusi dan formulasi kristologi sepanjang zaman, maka saya mencoba untuk memberikan sebuah judul diskusi ini dengan sebuah tema yang saya beri tajuk Multiple Angle of Christology. Multiple Angle of Christology. Istilah angle memang saya coba pilih itu yang biasanya katanya dipakai di dalam fotografi. Saya dalam pemahaman saya yang awam mengenai fotografi, angle itu sudut pandang. Dan karena saya melihat bahwa yang disebut kristologi telah dihasilkan dan diformulasikan dan beredar di masyarakat, dan faktor utama dari sebuah formulasi kristologi adalah angle-nya. Dari sudut mana seorang formulator kristologi itu membangun kristologinya, dari sudut pandang mana. Nah, saudara sekalian, itu berarti sudut pandang itu sangat penting, karena angle itu sangat penting, karena angle menentukan hasil formulasi kristologi itu. Nah, saudara sekalian, saya memang dibantu oleh ide-ide gagasan hamba Tuhan yang lebih dahulu, para ahli teologi yang telah melakukan sebuah survei yang cukup panjang dalam hidup mereka untuk membangun doktrin-doktrin Kristen. Maka saya menemukan di dalam kajian ilmiah kristologi Kristen bahwa untuk memahami siapakah Kristus atau untuk memformulasi kristologi, setidaknya itu ada 4 angle yang perlu dipertimbangkan, saudara-saudara. Mengapa 4 angle itu, walaupun itu dianggap sebagai sebuah pendekatan tradisional, namun tetap saya merasa perlu dipertimbangkan, karena angle-angle tersebut adalah angle-angle yang berkaitan dengan langsung atau berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk kita bisa memformulasi kristologi dengan bahan-bahan, dengan materi-materi yang valid, yang mumpuni untuk menghasilkan sebuah pemahaman kristologi. Nah, saudara sekalian, 4 angle yang saya maksud itu di dalam kristologi tradisional adalah dirincikan dengan istilah-istilah yang berikut ini. Yang pertama itu dipakai istilah kristologi from behind. Kristologi sebelum, kristologi from behind. Ini sebuah pendekatan yang perlu dipertimbangkan. Mengapa? Karena kristologi yang dimaksud kristologi from behind ini adalah sebuah usaha untuk merumuskan siapakah Yesus dengan betul-betul mencoba memahami, menggali, memahami apa yang disebut sebagai garis sejarah penebusan yang mulai muncul atau yang mulai muncul ada di dalam atau sejak Perjanjian Lama. Nah, saudara, ini penting sekali. Ini juga menegaskan bahwa Perjanjian Baru tidak boleh dipertentangkan dengan Perjanjian Lama. Demikian juga kristologi ternyata tidak bisa dibangun lepas dari Perjanjian Lama. Maka pendekatan kristologi from behind ini bukan sekedar metode menurut saya. Ini adalah sebuah pendekatan yang valid di dalam membangun kristologi itu sendiri. Kenapa? Karena pada waktu kita berusaha untuk membangun pemahaman tentang Kristus berdasarkan atau bertitik tolak dari materi-materi Perjanjian Lama yang berisi mengenai
garis sejarah penebusan, maka hasilnya itu akan valid. Tentu ini maksudnya tidak sama dengan Christocentrism atau Christocentrisme, serba mengkristuskan perjanjian lama. Bukan. Kita betul-betul menjalankan prinsip apa yang disebut progressive revelation, penyataan Allah yang bersifat bertahap, di mana memang Tuhan menyatakan pikiran, karyanya, rencananya itu secara bertahap. Tahap-tahap itu kita hargai. Sama juga apa yang dinyatakan dalam perjanjian lama, gagasan dan perwujudan penebusan dalam perjanjian lama itu kita hargai sesuai dengan progresivitasnya, sesuai dengan yang dinyatakan Allah kepada kita. Namun demikian kita yakin dan kita percaya, saya sendiri merasa yakin bahwa menetapkan pokok penebusan redemptif di dalam materi perjanjian lama itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja, walaupun ada banyak isu-isu teologis pokok-pokok perjanjian lama yang bisa dipertimbangkan. Tapi menurut saya secara pribadi, pokok mengenai redemptif, itu penebusan di dalam sejarah Israel, itu tidak bisa diabaikan. Bahkan saya merasa pokok penebusan itu, menurut saya itu menjadi jantung dari materi perjanjian lama. Nah, membangun kristologi berdasarkan materi garis penebusan dalam sejarah Israel itu sama sekali tidak bisa diabaikan. Bagaimana kita yang sudah mendapatkan pencerahan dari perjanjian baru, ya, dari masa perjanjian baru, mulai melihat bagaimana sinar atau cahaya penebusan Kristus itu bercahaya di perjanjian lama. Saya kira contoh yang paling penting dalam hal ini adalah pengalaman Rasul Paulus. Ya, tentu kita mengetahui siapakah Rasul Paulus atau siapakah Saulus, sangat tidak diragukan dalam hal teologi perjanjian lama itu. Sangat tidak diragukan. Tapi pada waktu peristiwa di Damsyik terjadi, maka Rasul Paulus mendapatkan pencerahan untuk melihat perjanjian lama itu bukan lagi sebagai seorang legalis Yahudi, tapi di dalam terang Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya kita menemukan kristologi Paulus yang begitu mendalam, yang dibangun atas dasar nilai-nilai materi perjanjian lama. Nah, itu adalah angle yang pertama yang perlu betul-betul kita pertimbangkan. Bagaimana kebutuhan memformulasi pemahaman tentang Kristus atau kristologi itu bertitik tolak dan berdasarkan materi yang disebut sebagai garis sejarah penebusan Allah di dalam perjanjian lama. Ini penting sekali, yaitu disebut sebagai kristologi from behind, kristologi sebelumnya. Nah, ini menjadi penting, saudara. Kalau begitu, apakah berarti seorang kristolog harus setidaknya itu mampu memahami hermeneutika perjanjian lama dengan proporsional? Tentu jawabnya iya. Ya, tentu jawabnya iya. Sangat dibutuhkan pengetahuan, skill, dan kemampuan hermeneutis yang valid yang dikaitkan untuk memahami materi perjanjian lama. Itu adalah angle yang pertama, yang disebut sebagai kristologi from behind. Angle yang kedua yang sangat penting dipertimbangkan untuk membangun kristologi yang teologis adalah kristologi from above. Istilah above itu secara sederhananya adalah dari atas.
Jadi apa itu yang dimaksud metode berkristologi dari atas atau Christology from above itu? Yakni mencoba untuk merumuskan Kristus itu, pemahaman kristologi berangkat dari pemahaman hakikat firman itu sendiri. Firman itu apa? Firman itu dipahami sebagai perkataan-perkataan Allah yang kreatif tapi juga yang menyelamatkan. Di mana dalam pengertian ini perkataan-perkataan Allah yang kreatif dan menyelamatkan itu dipahami telah menjadi daging atau telah menjadi manusia dan telah memiliki his own historinya sendiri di dalam kehidupannya. Nah, tugas kristolog apa? Tugas kristolog dari sisi ini ialah betul-betul melakukan sebuah riset historisitas Kristus dari sisi keilahiannya, dari sisi divinitasnya. Nah, saudara sekalian, ini sebuah tantangan yang sama sekali tidak memungkinkan kita melakukan sebuah tindakan sembrono di dalam membangun kristologi. Karena sejak awal kita sudah diperhadapkan kepada sebuah lahan yang bersifat idealistik gitu. Ini yang disebut sebagai kristologi ontik, di mana kita diperhadapkan kepada sebuah kebutuhan untuk merumuskan Kristus mulai bertitik berangkat dari divinitasnya, dari keilahiannya. Ya, dalam hal ini saudara sekalian, kita sangat ditolong oleh Rasul Yohanes tentunya. Pada waktu Rasul Yohanes memulai Injil Yesus Kristus dengan sebuah pernyataan yang sangat ontikal gitu ya, ontologis. Dikatakan di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi istilah bersama-sama dan adalah itu adalah sebuah komposisi utuh. Yang ini tidak bisa dipahami dengan pendekatan matematis, hitung-menghitung, bilangan atau numerik. Ini hanya bisa didekati dengan pendekatan filosofis. Ini yang disebut membangun kristologi ontik. Membangun kristologi bertitik berangkat dari keilahiannya, dari pre-eksistensinya, dari logos, hakikat logos, yakni Allah firman itu sendiri. Saudara sekalian, ini adalah sebuah perjalanan penelitian, sebuah perjalanan yang sangat mendalam dan panjang. Namun demikian, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan, karena di situ nanti kita akan menjadi terheran-heran untuk melihat identitas keilahian Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah pernyataan yang nampaknya langsung bisa dipahami, tapi tidak mungkin bisa langsung dipahami pada waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan para pemimpin agama yang pasti relatif usianya lebih tua dari Tuhan Yesus. Di samping itu mereka juga sangat paham mengenai agama, apalagi mereka adalah keturunan Abraham. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka ini, para senior ini, satu kalimat yang menimbulkan pertanyaan besar sekali untuk memahami Yesus Kristus. Dengan pernyataan bahwa sebelum Abraham ada, aku, atau aku sudah ada. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan bagaimana kebingungan dan bagaimana kegelisahan batin para pendengar.
Tuhan Yesus pada waktu itu, yang notabene adalah orang-orang pemimpin agama yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan tentang perjanjian lama itu. Nah, saudara sekalian, pendekatan Kristologi from above yang bertitik berangkat kepada natur keilahian Yesus, bertitik berangkat dari hakikat firman, betul-betul menyadarkan kita tidak bisa sembrono di dalam merumuskan Kristologi. Itu angle yang kedua yang disebut sebagai Kristologi from above. Angle yang ketiga, kita diingatkan pada teori atau pada pendekatan tradisional klasik ini, yakni apa yang disebut pendekatan metode Kristologi from below, Kristologi dari bawah. Yang dimaksud Kristologi dari bawah itu ialah bagaimana kita berusaha merumuskan Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Itu dari sisi kemanusiaannya. Dalam hal ini pun kita tidak bisa gegabah. Nah, dalam hal ini dibutuhkan investigasi yang ketat terhadap historisitas dari kemanusiaan Yesus. Bahkan dalam hal ini, saudara sekalian, bagian ini mengharuskan kita untuk melakukan sebuah penelitian dengan tingkat validitas yang tinggi, melibatkan ilmu, berbagai macam ilmu, dan penelitian yang bersifat interdisipliner untuk mampu atau dimampukan memformulasi sisi kemanusiaan Yesus Kristus, atau sering disebut metode Kristologi from below. Saudara, dalam hal ini Alkitab itu luar biasa. Di Alkitab bukan hanya berisi pemberitaan mengenai siapakah Yesus dari sisi keilahiannya, tapi juga Alkitab telah menghadirkan kepada kita tulisan yang memberikan informasi tentang Yesus dari sisi kemanusiaannya, yaitu apa yang sudah dituliskan oleh Matius dalam Injil Matius. Ya, saudara sekalian, kita semua pasti tahu sebagai orang percaya, Matius memulai Injilnya dengan menuliskan silsilah terlebih dahulu di awal tulisannya. Nah, saudara sekalian, silsilah itu tidak bisa diabaikan di dalam tradisi kebudayaan tulisan-tulisan Yahudi, khususnya tulisan sejarah. Dalam bahasa Ibrani, silsilah disebut toledot. Toledot selalu mengawali tulisan-tulisan sejarah dalam Perjanjian Lama. Mengapa demikian, saudara sekalian? Karena silsilah itu menjadi jaminan bagi penulisnya terhadap pembacanya, bahwa tulisan-tulisan sejarah yang ditulisnya itu betul-betul on the fact of history, berdasarkan fakta-fakta sejarah. Nah, ini penting sekali. Jadi mengabaikan membangun kristologi dari sisi kemanusiaan Yesus itu sungguh-sungguh sebuah kecerobohan yang luar biasa. Dan itu akan menghasilkan kristologi yang dikategorikan sebagai sektarian. Karena Yesus Kristus itu manusia sejati, dan justru karena Yesus Kristus itu manusia sejati, maka kita bisa memperoleh semua hasil kesempurnaan dari karya keselamatannya bagi kemanusiaan kita. Seluruh nilai-nilai kemanusiaan, saudara sekalian, itu ditemukan di dalam diri manusia Yesus Kristus. Dan itu sangat terakomodasi di dalam metode yang ketiga ini. Yakni kalau kita melakukan memformulasi kristologi bertitik berangkat atau dengan memilih metode kristologi from below, kristologi dari
bawah. Pendekatan yang keempat untuk membangun kristologi yang teologis itu disebut dengan pendekatan kristologi from before. Kristologi from before. Yang dimaksud kristologi from before itu ialah mencoba untuk membangun pemahaman tentang Kristus berdasarkan apa yang dikerjakan Kristus di dalam hati manusia di sepanjang sejarah kehidupan manusia itu. Saudara sekalian, ini memang adalah metode menurut saya yang paling riskan dari metode yang lain. Namun ini sebuah pendekatan yang sangat penting karena pendekatan ini mengakomodasi fakta-fakta yang terjadi secara aktual, di mana ada cukup banyak orang tertentu menjadi percaya kepada Yesus Kristus di luar pengalaman-pengalaman yang lazim, misalnya melalui mendengar khotbah, melalui penginjilan, melalui baca Alkitab, tetapi melalui encountering directly dengan Kristus di dalam hati mereka. Saudara, ini sebuah berkat dan anugerah yang besar sekali. Tentu dalam hal ini betul-betul dibutuhkan sebuah kehati-hatian dan kecermatan untuk sungguh-sungguh mencoba dan berusaha dengan sangat teliti mencermati kebenaran-kebenaran firman lewat bimbingan Roh Kudus untuk membangun kristologi yang materinya terdapat di tengah-tengah masyarakat, di dalam pengalaman-pengalaman aktual orang-orang percaya tertentu. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini Henricus Berkhof, seorang teolog, mengingatkan kita hal yang sangat penting, bahwa keempat angle ini adalah keempat angle yang bersifat complementary. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa keempat angle ini adalah angle yang saling melengkapi untuk bisa merumuskan formulasi kristologi yang teologis itu. Tentu kita menyadari, kita memahami keterbatasan kemampuan kita. Mungkin kita bisa mencoba untuk merumuskan kristologi kita dari angle kita sendiri atau angle yang kita pilih dari angle-angle yang ada. Tetapi angle manapun yang kita pilih untuk membangun kristologi, kita diingatkan pada hal yang penting ini, bahwa angle yang kita pilih itu harus dilengkapi dengan angle-angle yang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada ekstremitas yang hasilnya adalah sektarian. Ini penting sekali. Ini juga sangat penting untuk menolong kita selalu memiliki apa yang disebut open-minded kristologi. Kristologi yang berpola pikiran terbuka, dengan betul-betul mempertimbangkan materi-materi serta pagar-pagar yang sangat penting itu, dan kita terbuka bagaimana kita bisa mengimplikasikan formulasi kristologi kita itu yang pasti sangat terbatas, walaupun kita harapkan dan kita usahakan, walaupun terbatas, tapi setidak-tidaknya itu mendekati kebenaran atau setidaknya sebuah formulasi kristologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara teologis alkitabiah. Maka penting sekali kita memiliki pengetahuan ini. Nah, saudara sekalian, tentu ini bukan akhir segala-galanya dalam berkristologi, malah justru ini menjadi starting point, titik berangkat. Tapi kita berharap bersama supaya pandangan sekilas ini, perspektif ini akan membukakan kepada kita akan sebuah kebutuhan yang besar sekali yang memang harus kita lakukan dengan sukacita sebagai pertanggungjawaban iman kita untuk membangun kristologi yang teologis, yang alkitabiah, yang relevan, tapi dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka, dengan kesadaran penuh bahwa kita hanyalah manusia biasa yang terbatas.
untuk memahami Yesus Kristus yang adalah Allah sejati, manusia sejati, dan satu-satunya juru selamat kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.